Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Junawati. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sofyan dari SMA 27 Jakarta Pusat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Isra Slamet dan Bapak Ibu Guru perwakilan untuk pendampingan acara program pendidikan guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya awali yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Malakajai 10 Ibu Junawati SPD, wakil yang juga luar biasa sudah ikut menemani. Ibu ada? Ibu ya, WTU juga rekan-rekan guru yang pada hari ini bisa hadir juga di dalam rangka mengikuti salah satu bagian dari proses kegiatan salah seorang guru yang menjadi calon guru penggerak di SDN Jaya, yaitu Ibu Nastalia. Adapun kegiatan pada hari ini adalah namanya pendampingan individu. Sebelumnya sempat pendampingan individu yang pertama kali ketika di bulan September ya, di bulan September. Kemudian di bulan Oktober ini ada pendampingan individu 2 dan nanti di bulan berikutnya ada dengan berbagai tema yang berbeda, tugas yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini nanti kita mungkin akan sama-sama bisa melihat dari proses pendidikan guru penggerak yang sudah dilakukan oleh Ibu Nastalia yang sudah berjalan kurang lebih hampir 2 bulan ya. 1 bulan lebih sedikit lah gitu ya lebih. Jadi pada kesempatan hari ini nanti kita akan membahas tentang visi dan misi ya. Visi dan misi ini adalah sebuah proses yang harus dilakukan oleh lembaga apapun sebetulnya, nggak cuma lembaga pendidikan. Visi dan misi ini adalah ruhnya. Visi dan misi ini adalah alat ukur untuk kita bisa menjalani apakah proses pendidikan yang kita lakukan sudah sesuai atau tidak. Dan visi dan misi ini adalah bagian dari kita memiliki apa sih sesungguhnya cita-cita yang diinginkan oleh SDN Malakajaya 10. Ya. Apa sesungguhnya yang diinginkan oleh SDN Malakajaya 10? Tentunya dengan memotret keadaan yang ada pada saat ini, kemudian memotret sarana prasarana yang dimiliki, lalu kemudian berpikir ke depan kita punya sekolah, inginnya jadi sekolah apa, gitu ya. Maka perlu saya katakan tadi visi dan misi itu jadi rutin, perlu ada visi dan misi. Bapak Ibu ya, kalau misalnya ingin jalan-jalan, kalau nggak tentu arah kan nggak jelas ya gitu ya. Nah, visi misi itu sebagai penunjuknya. Perlu kita memahami visi dan misi dengan tentunya dengan. Karena nggak sedikit sekali visi dan misi itu cuma jadi slogan. Visinya apa, misinya kemana, pokoknya sekolah jalan aja dah gitu ya. Yang sering kan terjadi juga begitu. Tanpa mengetahui sebetulnya visi misi itu sebenarnya tujuan yang harus dicapai ya. Maka perusahaan yang bagus yang bahkan mendapatkan
gelar ISO gitu ya. Itu perusahaan-perusahaan yang dia on the track di visi dan misinya. Misalnya ada perusahaan yang dia betul-betul concern ingin jadi perusahaan yang misalnya gitu kayak model Gojek ya. Gojek itu kan perusahaan yang boleh dibilang salah satu perusahaan yang mindsetnya merubah semua tataran yang terjadi di bisnis transportasi yang ada di Indonesia. Bayangkan gitu ya. Mereka nggak pernah kepikiran, padahal dulu Gojek ya, yang serupa dengan itu di Malaysia sudah ada, di Singapura sudah ada, tapi di Indonesia waktu itu belum. Pertama kali muncul sebelum Gojek semua sudah ada, tapi tidak laku. Tapi dengan menetapkan visi dan misi yang baik ya, terkait dengan konsumen, pelayanan dan sebagainya, ternyata ini bisa merubah tataran yang terjadi di Indonesia. Sekarang kita mau apa mudah, gitu ya. Apa ini telepon nggak? Nganterin kalau zaman dulu kan repot banget ya, mesti ke pangkalan dulu naik ojek dan sebagainya. Nah ini visinya ada sebuah hal yang sangat penting. Dan hari ini insya Allah nanti kita akan sama-sama berdiskusi ya. Nah, apa saja yang nanti disampaikan oleh Bu Nasaya visi-visi ini. Tentunya mungkin tidak berubah visi-visi sekolah, tapi kita perlu mendiskusikan juga bahwa visi dan misi itu penting. Ada pertanyaan dari saya. Menurut Bapak Ibu, visi dan misi itu harus tetap atau boleh berubah? Boleh berubah ya? Boleh berubah ya? Kenapa boleh berubah? Sesuai dengan keadaan kita sekarang dan kebutuhan, sesuai dengan platform. Baik. Berarti kalau misalnya mohon izin Bu Junawati selaku kepala sekolah saat ini pasti membuat visi misi. Ya. Kira-kira kalau suatu saat visi misinya belum selesai, harus dirubah lagi oleh kepala sekolah baru atau dilanjutin dulu? Visi-misi yang baru. Visi-misi baru. Kan diskusi yang baru mengenai visi-misi yang hadir di sini kepala sekolah. Sama-sama untuk berdiskusi ya. Mungkin Bu Nasalia sama saya sama-sama belajar sebetulnya, bukan orang yang mengerti benar, gitu. Tapi kita belajar, Bapak Ibu belajar, artinya kita sama-sama berbagi sehingga akhirnya nanti kita mendapatkan sebuah konsep visi-misi yang mudah-mudahan sesuai. Apalagi di kurikulum Merdeka ini kita harapkan yang mudah-mudahan nggak gonta-ganti lagi kurikulum ya. Karena gonta-ganti kurikulum tetap saja nilai PISA kita nomor urut 10 paling bawah se-dunia ya. Bisa kebayang ya. Makanya waktu dikasih soal AKM pasti Bapak Ibu semua terkejut dan kaget-kaget kan. Padahal soal itu adalah soal yang dikerjakan oleh anak-anak yang sama di luar negeri sana. Ya. Kaget kan, itu adalah soal AKM yang literasi yang numerik. Tapi suatu saat boleh tuh Bu Nasaya sama teman-teman mengkaji itu, membedah soal-soal AKM. Mari di sekolah saya membedah soal itu, bagus sekali biasa. Ya, dari saya seperti itu sebagai pengantar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ibu Junawati dan rekan-rekan yang lain yang sudah berkenan untuk mau berada di sini, dan mudah-mudahan diskusi kita nanti bisa berjalan dengan baik dan hasilkan produk yang tentunya berpihak kepada anak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiknya kita dengarkan arahan langsung dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Junawati. Saya hormati Pak Isa selaku wakil dari Manado Guru, Bapak dan Ibu Guru, operator. Ya, sukses selalu. Ya, terima kasih atas usahanya. Semoga prosesnya dapat dilalui dengan baik dan sempurna. Itu aja yang saya sampaikan Bapak. Mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Junawati yang sudah memberikan sedikit arahan. Ya, kepada Bapak Sofian saya persilakan, dan Ibu Junawati untuk memposisikan tempat yang sudah disediakan.
Sekaligus kita akan mendengarkan langsung pemaparan dari Ibu Lia terkait kegiatan dalam program pendidikan guru penggerak. Kepada Ibu Nastalia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesehatan, diberikan kenikmatan, nikmat rezeki, nikmat sehat sehingga Bapak Ibu, saya, EP dan Ibu kepala sekolah dapat berkumpul di sini dalam pengibasan ilmu yang sudah saya pelajari di pelatihan pendidikan guru penggerak. Saya Pak Sofian sebelumnya izin boleh menyampaikan modul sebelumnya sedikit ya, biar nanti agak menyambung. Ya, the next Melissa. Ya, ini diskusi bersama visi Sekolah SDN Malaka Jaya 10. Ini guru-gurunya Sofian ya, lengkap. Ini kemarin kita ada acara batik nasional. Ini corak batiknya berbeda-beda. Nah, ini komitmen diskusi, kita hargai waktu bersama. Tepat tadi alhamdulillah sudah hadir semua Pak, dan hadir sepenuhnya. Nanti kita ada sedikit diskusi ya Bapak Ibu guru. Jadi nanti ada beda pendapat, hal yang biasa. Nanti kita sharing aja. Next. Nih Bapak Ibu, sebelum mulai ini saya ada puisi. Puisinya tapi karya Insinyur Soekarno, bukan karya saya. Saya bacakan dulu ya. Ini, jikalau aku berdiri di pantai Niem, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting pantai. Niem itu aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Itu punya saya Insinyur Soekarno. Almarhum. Mau dibacain lagi apa? Soalnya ada 3 nih. Ada 3 bait. Mau lagi Pak dibacain? Boleh dilihat. Ya, yang terakhir aja bisa. Ya. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Itulah sebuah bait karya dari Bapak Presiden pertama Insinyur Soekarno. The next Melissa. Ini menggambarkan sebenarnya kalau tadi kita baca Bapak Ibu, itu menggambarkan visi bangsa Indonesia Bapak Ibu. Jadi dia itu mau melihat apapun yang ada di dunia ini, di Indonesia ini, dia hanya melihat akulah Indonesia. Ya, ini bagaimana perasaan Bapak Ibu usai mendengarkan puisi tersebut? Apa yang bergelora dalam darah Bapak Ibu? Indonesia. Melihat Ya, aku cinta Indonesia. Itu yang tepat ya. Merdeka. Iya. Indonesia the best. Ya, puisi tersebut menunjukkan visi presiden pertama kita akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan beliau tersebut lewat sebuah puisi. Jadi itu menggambarkan persatuan. Itu adalah misi presiden kita yang luar biasa sampai sekarang masih kita tanamkan.
keragaman budaya dan keragaman kekayaan yang ada di Indonesia. Seperti itu gambaran puisinya Bapak Ibu. The next. Nah ini dia Bu, ini refleksi diri. Saya jadi sebelum mengikuti CGP itu ada refleksi diri. Jadi ada istilahnya apa ya? Menilai diri sendiri ya Pak ya. Jadi kita tuh ditanya sama PP, sama guru, sama fasil ya, fasilitator. Itu bagaimana? Yang pertama dukungannya. Gimana Ibu Lestari dukungannya? Alhamdulillah saya dapat dukungan dari kepala sekolah, rekan guru-guru saya, dan juga warga sekolah lainnya. Dulu, apakah visi itu? Visi adalah impian, cita-cita, harapan yang tertanam dalam hati dan pikiran sebagai arah yang akan dituju. Analogi visi apa Bu? Analogi visi. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini, ya, sebagai garis start dan membayangkan garis finishnya. Yang tadi saya bilang Pak, seperti apa sih yang ingin dicapai? Ini bagaikan seorang pelari yang perlu mengetahui garis start dan garis finish. Bahkan sebelum dia benar-benar berlari, melintasi jalur lari tersebut. Jadi udah ada bayangan. Jadi dia udah tahu. Seperti kita survei gitu kali ya Pak ya. Survei, oh ini garis startnya, finishnya di sana. Jadi kita harus membayangkan atau kondisi apa nanti yang akan kita lalui. Seperti itu analogi visi. Lanjut bisa. Nah, ini refleksi perubahan diri, visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi diperlukan adanya kolaborasi, kekuatan positif yang ada baik dari luar maupun dari dalam sekolah atau pemetaan kekuatan. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui suatu pendekatan, yaitu pendekatan tahapan Bagja. Bagja ini Bu, ini adalah metode untuk kita merencanakan sebuah visi. Ya, ini singkatannya Bu, masing-masing huruf ada artinya. Bagja, B-nya adalah apa Bapak Ibu? Question. Buat ya question. Buat pertanyaan. A-nya apa Bapak Ibu? Ambil pelajaran. G-nya gali mimpi. J-nya A-nya atur eksekusi. Ya, ada buat pertanyaan. Nanti kita buat pertanyaan. Ambil pelajaran, gali mimpi. Mimpi apa yang mau diwujudkan oleh Bapak Ibu? Lalu jabarkan rencananya, langkah-langkahnya apa yang perlu kita lakukan. Lalu tinggal atur eksekusi, tindakan-tindakannya. Nah, di sini ada inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan berbasis kekuatan yang positif. Lanjut Melissa. Nah ini, Bapak Ibu boleh nggak kita diskusi nih Pak? Maksudnya Bapak boleh nulis gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu saya punya tugas nih buat Bapak Ibu. Tadi kan kita udah ya tugas sih cuma sih sharing aja ya. Tadi kan sudah saya jabarkan visi itu apa? Visi itu adalah apa Bapak Ibu masih ingat kan? Impian untuk menggapai yang dicita-citakan agar terwujud. Nah sekarang saya tanya nih, coba rangkai mimpi lewat kata. Jadi Bapak Ibu nanti melengkapi kalimat tumpang. Kalimat tumpang yang pertama, kami memimpikan murid-murid yang titik-titik. Silakan masing-masing punya ide di kepalanya. Kalau Saya memimpikan murid-murid yang silakan kalau Bapak satu kata atau bebas Pak. Kami memimpikan murid-murid yang pintar, yang cerdas, yang terampil. Nah, begitu diantaranya ya. Dokumentasikan Bu, nih pendapat dari Bapak. Ya, udah Pak. Ya, kalau saya punya mimpi untuk murid-murid, kami memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berdisiplin. Boleh kan Pak ya? Boleh dulu ya?
Silakan. Betul ya? Silakan. Saya bermimpi murid-murid yang dekat dan nyaman dengan gurunya sehingga mereka dapat menghormati gurunya. Jadi sekolah kami mengutamakan pendidikan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan peradaban dan zaman. Misalkan begini Pak, zaman sekarang dengan dulu itu berbeda. Contoh tentang digital. Sekarang itu apa-apa digital Pak. Ya, urusan saya sedang belajar tentang literasi digital. Jadi adalah sekarang tuntutan kita adalah digital. Jadi mengajarkan anak tentang bagaimana supaya mereka hidup dalam dunia digital. Tidak lagi dengan teks buku, tidak lagi dengan teks majalah, tapi dengan digitalisasi. Jadi kita mulai mengajak anak untuk pada sesuai dengan peradaban dan zaman. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Semuanya nggak apa-apa kan. Pusing Pak, bingung kan? Lama. Bilang aja belum ada jawaban. Sekolah kami mengutamakan pendidikan yang ramah anak. Ramah anak dalam arti fokusnya anak, student center, menyenangkan anak. Iya. Kalau jawabannya sama berarti udah diragukan lagi. Kalau kami mengutamakan pendidikan karakter, pendidikan yang berlandaskan Pancasila, pendidikan yang diikuti dengan perkembangan zaman atau digitalisasi, dan juga pendidikan namanya bilingual. Karena kita di sini ada program English Day. Sesuai dengan zaman ya. Udah cukup itu bule kayaknya udah masuk semua gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu ini mengutamakan pendidikan yang sangat luar biasa. Semua masing-masing ada yang ramah anak, ya, ada yang bilingual, kayak yang inovatif, mengikuti perkembangan zaman. Alhamdulillah semuanya ada di saya juga. Coba bisa buka. Jadi buka dulu, coba jelasin dulu. Nah begitu susunannya. Saya kan bikin juga ya sebelumnya. Saya malu di Indonesia. Dia kan bikin sendiri, beras sudah hafal. Ayo Melisa. Sama. Ayo Melisa. 1, 2, 3. Sama kan, anak pastinya harus berkarakter. Pendidikan berkarakter sesuai dimensi pelajaran Pancasila dan pembelajaran berpihak kepada murid, di mana murid merupakan pusat pembelajaran yang saat ini saya menguraikan. Yang saya yakin akan memberikan dampak perubahan yang positif bagi anak menjadi mandiri, kreatif, berpikir kritis, meningkatkan percaya diri, dan pembelajaran menjadi menyenangkan. Selain itu, anak-anak bisa menjadi tutor dengan teman lainnya sehingga terjadilah kolaborasi antar sesama teman. Itu sama nggak Bapak Ibu? Sama. Alhamdulillah. Ini angan-angan saya ya Bapak Ibu. Ya. SD baru inilah. The next. Ini mungkin agak panjang karena saya jelaskan. Intinya harus berkarakter sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Yang penting anak itu, Pak, kita mengutamakan pendidikan supaya anak-anak menjadi mandiri, kreatif, jujur aja, dengan berpikir kritis. Lanjut bisa. Wah, ini mau langsung apa gimana? Langsung baju jawaban apa tanya lagi? Jawabannya karakter lagi kan? Saya dan nah, saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk selalu membimbing, menuntut, mengarahkan peserta didik menjadi manusia yang berkarakter, pembelajaran kepada murid dengan memperhatikan kebutuhan murid berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya akan menerapkan trilogi KHD, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingarso Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang di depan memberi contoh, yang di tengah memberi semangat,
dan yang di belakang selalu memberi dorongan atau support seperti itu. Oke, 3. Lanjut. Nah, ini saya tulis di visi SDN Malakajaya 10 Bapak Sofia, yaitu visinya unggul dalam prestasi yang dilandasi iman dan takwa serta berakhlak mulia. Visinya kan benar ya, Bapak Ibu? Iya, saya ingat betul waktu diskusi tentang ini Bapak dan yang lain mungkin Bapak Ibu udah ikut diskusi juga. Jadi visi sekolah yang saya ingat ini mudah dipahami, gampang dilaksanakan, dan ukurannya itu ya kita ukur kekuatan kita, sekolah kita kekuatannya di mana dengan berbagai agamanya. Ya itu aja. Prestasi ada yang juara kecamatan lah apa ya kan. Ini kan diterogen sekali Bapak, ada 10 ini. Kemudian iman dan takwa kita tiap Jumat ya kan ada pembiasaan, ada sholat jamaah, berakhlak mulia. Jadi ini kayaknya visinya memang Ibu Juna, maaf ini simpel dan kelihatannya gampang dilaksanakan, nggak muluk-muluk sih Pak. Awalnya kita gitu aja. Tidak akan menjadi prestasi yang unggul tingkat ini belum kayaknya ada 10. Jadi basicnya itu karena kekuatan kita aja sih sebenarnya, dengan yang sederhana itu. Saya boleh ya. Terima kasih Bapak Isa. Jadi kita visi ini Pak, kita melihat kondisi anak, peserta didik, juga kondisi para guru-guru di media 10. Jadi kita nggak muluk-muluk, nggak terlalu tinggi juga. Jadi ini pencapaian yang kira-kira kita bisa seperti itu, sehingga kita nanti bisa mewujudkannya. Sehingga Bapak Ibu sama saya pastinya ya, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan sekolah lain. Pastinya jadi perbedaan. Masing-masing sekolah punya sendiri-sendiri yang kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Pemirsa, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Karena kita sekolah itu visinya ditujukan untuk murid, bukan untuk sekolah. Bapak Ibu ya, jadi utamanya adalah murid peserta didik. Nah ini Pak, salah satu kegiatan sekolah sehari-hari, yaitu yang pertama menyambut kedatangan siswa setiap pagi. Jadi Bapak Ibu guru itu berdiri di gerbang sekolah Pak. Ya. Dengan selesai dari penyampaian yang dilakukan oleh Ibu Nastalia dalam penyampaian materi tersebut, maka selesai pula acara kita pada dari siang menjelang sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka